guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku mau menjelaskan kalian tentang perbuatan syirik, guys. Nah, aku akan menjelaskannya sekarang ya, guys ya. Oke. Nah, contohnya ada di sini. Aku tuh tadi pagi aku dapat chat mencurigakan dari teman aku. Teman aku tuh percaya sama chat kayak ginian. Jadi aku mau bilang ke kalian kalau misalnya semua chat yang kayak gini tuh semuanya bohong ya, guys ya. Oke, aku bacain ya. Nanti jika kamu sudah kirim pesan ini ke seluruh kontak kamu, maka dalam 5 hari orang yang kamu suka akan mendekatimu. Jadi kayaknya itu gak mungkin ya, guys ya. Kenapa gak mungkin? Karena ya kan siapa juga yang tahu. Lagi pula orang yang aku suka itu adalah anime, guys. Jadi gak mungkin bakal ngedeketin aku ya kan. Jadi itu adalah alasan pertama aku nganggep ini itu bohong. Oke, lanjut. Tapi sebaliknya, jika sampai jam 12 malam nanti kamu belum mengirimnya, maka ibumu akan meninggal dalam jangka waktu 50 hari lagi. Nah, itu tuh sebenarnya hoax ya, guys ya. Kenapa? Karena mana ada orang yang tahu orang lain itu matinya kapan, pas umur berapa, keadaannya seperti apa. Yang tahu tuh cuma Tuhan kita, guys. Tuhan kita masing-masing yang tahu kita itu bakal mati kapan, umur berapa, dan bagaimana. Nah, jadi sepintar-pintarnya orang juga orang nggak bakal tahu kita itu mati kapan, ya kan. Jadi ini hoax banget sih ya, guys ya. Oke, sebelumnya aku minta maaf sebab aku juga dapat baca ini dari orang aku kirim ke kamu karena aku sayang ibuku. Ini nyata. Emang iya. Oke, lanjut ya, guys ya. Baca yang keras. I love Allah. Saya bersumpah akan membagikan ini ke semua teman. Kalau tidak bagikan, saya rela tidak sukses selamanya. Ngapain bersumpah ke Tuhan kita cuma buat ngirim satu pesan ini doang? Aneh banget ya kan ya, guys ya. Jadi aku gak ngelakuin sumpah aneh itu karena ya aku gak percaya sama yang kayak ginian. Kalau kirim 20, kamu akan disukai orang. Emang iya disukai orang. Kalau kamu kirim 50, kamu akan direbutin cewek-cewek, cowok-cowok. Maka ada satu teman aku yang terpengaruh tuh. Dia tuh orang teman aku yang ngirimin ini pesan ini. Nah, dia tuh udah ngirim ke 20 orang, 50 orang, tapi tetap aja dia gak disukain orang, biasa aja gitu. Terus gak diperebutin cewek-cewek, cowok-cowok. Jadi itu hoax banget ya, guys. Itu temen aku sendiri, aku ngeliat sendiri dia gak direbutin siapapun. Dan ya temen dekatnya ya kayak cuma aku doang gitu loh. Oke, mulai ya. Lanjut ya, guys ya. Oke. Nama aku Muhammad Mario. Aku kelas 4 SD. Tapi sayang kemarin aku tertabrak truk. Kepalaku pecah, mataku terlempar, kaki dan tanganku patah. Orang yang menabrakku lari entah kemana. Mayatku tidak ditemukan oleh polisi. Oke, aku jelasin ya, guys ya. Jadi emang kalau misalnya nih kita sebut aja si Mario ya. Si Mario ini kan udah jadi mayat, udah meninggal. Kok dia bisa ngirim pesan kayak gini ya kan ya, guys ya. Jadi ini kelihatan banget hoax banget. Kalau misalnya emang si Mario jadi arwah atau hantu, kayaknya nggak mungkin bisa lah ngetik gitu ya kan ya, guys ya. Ketik di HP, buka WhatsApp, dia gak bakal bisa. Oke, itu makanya aku udah curiga banget 100% ini hoax. Oke, lanjut. Jadi aku ingin kakak sebarkan cerita ini ke 15 orang sahabat kakak. Kalau tidak, pada jam 12 malam aku akan datang ke kamar kakak. Aku akan beri waktu 1 jam. Sudah ada korban yang aku bunuh. Oke. Masalahnya ya, guys ya, emang si Mario aneh ini tuh tahu rumah aku di mana, ya kan? Terus ya
kayaknya nggak bakal tahu emang rumah aku di mana. Mungkin bisa aja aku rumahnya di beda di rumah dia. Kalau misalnya dia tahu rumah aku di mana, kayak hoax banget gak sih? Jadi ini kelihatan banget hoax. Dia gak bakal tahu rumah aku di mana. Nah, korban pertama, dia bernama Putri. Dia tidak mengirimnya, dia hanya membaca lalu menghapusnya. Kemudian pada malam hari pada pukul 3, aku masuk ke kamarnya lalu aku mencokel matanya dan aku memotong tangannya untuk mengganti tanganku yang patah. Pada pagi harinya, ibunya terkejut melihat anaknya dalam keadaan meninggal. Oke, yang kedua. Yang bukan yang kedua sih ya, maaf guys, aku tipe. Nah, ini masalahnya. Dia bisa aja ngarang, si penipu aneh ini tuh bisa aja ngarang cerita kalau dia tuh udah ngebunuh si putri anehnya itu. Lagian kalau misalnya nyongkel matanya, kan arwah itu nembus kan ya guys ya, nembus ke tembok, nembus ke situ. Emang bisa ambil mata orang? Yang ada kalau misalnya mau ngambil mata orang, ya tangannya nembus, ya gak sih? Nah, terus motong tangannya, ya seperti yang aku bilang tadi, pasti nembus kalau dipotong, ya kan ya guys ya. Kalau misalnya ngambil pisau juga, ya pisaunya gak bakal bisa, soalnya kan nembus ya guys ya. Jadi ini 100.000% ini hoax sih. Oke, lanjut. Korban kedua, dia bernama Dava. Dia hanya mengirim ke 5 kontaknya. Kemudian pada malam hari di jam 2 malam, aku datang ke kamarnya dan memukul kepalanya dengan kapak. Kepalanya terbelah sama seperti yang aku alami. Pada pagi harinya, polisi langsung datang ke rumah Aldi dan mengevakuasi mayatnya. Oke, sejauh ini kalian pasti nyadar apa anehnya ya guys ya. Seperti yang barusan banget aku bilang ya, dia gak bakal bisa megang kapak karena pasti nembus. Dan yang kedua, sorry ya guys, ada yang WA aku, sorry banget. Pada pagi harinya polisi langsung datang ke rumah Aldi. Katanya Dava, kok jadi Aldi? Pasti dia ngarang cerita. Gitu ya guys sih. Nah, korban ketiga, dia bernama Alia. Awalnya dia hanya membaca cerita ini, setelah selesai membaca dia langsung mengirim ke 20 kontaknya. Dan pada malam harinya, aku ke kamarnya dan membawa sekantong berlian dan sekantong uang. Pada pagi harinya, dia terbangun dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Oke. Kalau misalnya guys, kalian ngirimin pesan ini, kalian percaya gak bakal dapet uang sama berlian? Kalau emang beneran dikasih, kan dia hantu. Si Mario itu kan hantu. Mau nyuri ke bank mana bisa, ya kan? Terus berlian, uang itu dari mana? Dari surga? Dari neraka? Serius aja, yang bener aja, ya gak sih? Ini tuh aneh banget sih ya guys. Jadi untuk kalian yang ngeliat video aku, kalian harus ngerti gitu ya. Kalau misalnya ada pesan-pesan kayak gini, udah hapus aja, jangan percaya. Oke? Nah, kakak udah baca kan? Jadi tolong kak kirim ke 20 kontak kakak agar sampai ke orang yang menabrakku. Ingat kak, karena ini bukan hoax. Jika kakak tidak mengirim, aku akan mendatangi kakak. Oke. Emang benar ini bukan hoax. Perasaan aku lihat di berita-berita agak ada tuh korban namanya Mario yang ketabrak truk, terus mayatnya nggak bisa ditemuin, nggak ada. Terus ya seperti yang tadi aku bilang, jika kakak tidak mengirim, aku akan mendetiknya kakak. Emang dia tahu aku ada di mana? Emang dia tahu rumah aku di mana? Iya kan? Oke guys, jadi sekian dulu video aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Maaf atas semua kelebihan dan kekuranganku. Terima kasih kalian sudah menonton videoku. Jangan lupa di like dan subscribe. Itu juga aku tidak maksa ya guys. Buat yang kalian yang mau aja. Jadi sekian dulu dari video aku. Thank you for watching. Bye bye.
Oh ya, ingat ya guys, kalian jangan sampai percaya sama hal-hal yang kayak ginian, oke? Di agamaku yaitu agama Islam ini tuh disebut syirik, oke? Sekian dulu dari video aku. Goodbye.